Selamat pagi pemirsa Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 12 April 2021 bersama saya Regina Valeria. Dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan. Namun berikut kita simak terlebih dahulu dua laporan utama di Klik Indonesia Pagi. Saudara, masih dari musibah gempa Malang, Jawa Timur yang mengakibatkan sejumlah kerusakan dan korban jiwa. Dan berikut kami hadirkan reportase gempa Malang. Saudara, bencana yang terjadi di Jawa Timur saat ini hampir dirasakan oleh seluruh wilayah yang ada di 38 kabupaten kota. Walaupun memang tidak semua kabupaten kota merasakan penderitaan secara psikologis ini, tapi mereka pasti memiliki rasa kedekatan itu. Dan seperti yang Anda lihat di visual layar kaca Anda di belakang saya ini adalah bangunan yang roboh, salah satu bangunan roboh yang baru saja terjatuh karena memang beberapa saat yang lalu, tepatnya pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 10 April 2020, ini roboh dikarenakan gempa yang terjadi di wilayah Malang, tepatnya di Dusun Kerajaan, Kelurahan Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada sedikitnya lebih dari 4.500 warga yang terpaksa harus diungsikan untuk sementara waktu. Meskipun hari ini kabarnya warga sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan puing-puing rumah mereka untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun dari wawancara yang sempat kami lakukan sebelumnya, mereka mengalami trauma yang cukup hebat seperti itu. Tapi mereka cukup optimis meskipun kondisinya sangat tidak memungkinkan. Dan seperti yang Anda lihat di belakang layar kaca Anda, di belakang kami ini ada bangunan yang memang kondisinya tidak memungkinkan. Ada plafon seperti itu, ada rumah-rumah yang juga sudah ambruk, lalu ada bekas reruntuhan rumah yang memang untuk sementara waktu dipinggirkan seperti itu agar tidak mengganggu jalan, dan sebagian warga tampak beraktivitas di luar ruangan. Saya akan mengajak Anda, saudara, untuk lebih dekat dengan mereka. Kira-kira seperti apa sih harapan mereka dengan kondisi seperti ini, begitu, apa yang bisa mereka ceritakan, dan semoga saja ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan sekitarnya. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa, mohon maaf? Bapak Wantiono. Wantiono, saya Wirapa dari TVRI. Pak, bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kita, bagaimana awal mula bencana ini bisa terjadi? Iya, ketika itu kita juga aktivitas yang mana kita ada di rumah lah. Istilahnya orang-orang juga banyak yang keluar, itu istilah peti kabeh gitu aja. Gitu, Pak. Oke. Artinya masyarakat ini sempat panik, takut begitu. Lalu ketika mereka takut, ini mereka mengungsi kemana? Termasuk Bapak waktu itu mengungsi kemana? Iya, itu ke jalan-jalan. Sementara nggak berani ke rumah. Tadi sempat buat tenda-tenda gitu, tenda-tenda di jalan-jalan. Itu yang ditempati kita bersama-sama masyarakat ini. Oke. Iya. Oke, kalau tadi ada Pak Wantiono, saudara, saya mau geser ke ibunya. Ibu, mohon maaf, namanya siapa? Ibu Wawin. Ibu Wawin. Oke, Ibu Wawin, kalau boleh tahu rumahnya rusaknya berapa persen, Bu Wawin? Kalau saya sih, kalau dikatakan persen ya, karena 40% lah, gitu, iya. Artinya ada sebagian bangunan yang masih bisa dipakai ya? Masih ada. Di bagian mana, Bu? Di bagian belakang. Depan itu ruang tamu retak. Terus depan-depannya itu keramik-keramiknya pada rontok. Keramiknya pada rontok. Tapi terus istirahatnya di mana, Bu? Semalam saya istirahat di teras, karena masih takut di dalam, jadi sama sebelah ngumpul di teras untuk jaga-jaga. Di rumah ada berapa orang, Bu, total? Saya bertiga. Bertiga. Iya. Ada Pak Wantiono, ada Bu Wawin. Saya mau geser ke sebelah kanan saya. Mohon maaf, ada Pak siapa? Suryanto. Pak Suryanto, sekarang gimana Pak aktivitasnya pasca ada gempa ini? Ya, untuk sementara ini, setelah ini nanti mungkin bersih-bersih puing-puing. Terus gotong royong sama masyarakat yang lain membantu yang terdampak itu. Kerusakannya berapa persen, Pak? Kebetulan saya suami dari Bu Wawin, sekitar 40%-an. 40%. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, dan Pak siapa? Suryanto. Pak Suryanto, terima kasih Pak Suryanto, Bu Wawin, Pak Wantiono. Saya geser ke sebelah kiri saya dengan Pak siapa, mohon maaf? Pak Edi.
Pak Edi, Pak Ya. Edi, boleh diceritakan rumahnya kerusakannya berapa persen, Pak? Untuk rumah saya kebetulan kurang lebih 50%. Ya. Tapi untuk warga-warga yang lain itu banyak yang hampir 70%. Kalau di total semua di sini, kalau masalah keretakan ya 95% semua rumah pada retak semua, Mas. Oke, Pak, kalau boleh tahu pasca aktivitasnya bagaimana, Pak? Kalau seumpamanya kayak begini, Pak? Ya untuk sementara waktu ini aktivitas ya tetap nggak bisa jalan. Ya yang jelas untuk membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan aja, Mas. Oke, istirahatnya gimana, Pak? Sekeluarga, Pak? Sekeluarga istirahat kebetulan buat tenda di pinggir-pinggir jalan yang cari tempat yang aman nanti kalau misalnya ada gempa susulan. Oke, baik. Itu tadi saudara yang disampaikan oleh warga yang ada di Dusun Kerajaan ini bahwa memang kerusakan cukup bervariatif antara 40 hingga 90%, karena seperti yang Anda lihat bahwa kerusakan di sini cukup bervariatif. Ini adalah salah satu bagian kerusakan yang memang terjadi pasca gempa yang terjadi 6,1 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan tentu kita berharap semua Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk semuanya ini bisa segera tertangani dengan baik seperti itu. Yang seperti apa, Pak, bantuan yang diharapkan, Pak? Ya mungkin dari pemerintah ini untuk pembangunan untuk masyarakat di Majang Tengah khususnya umumnya di Malang Selatan ini. Oke. Bantuan yang seperti apa, Pak, yang diharapkan? Ya mungkin dari pemerintah itu bantuan apa itu untuk membangun material atau gimana kembali normal kembali dan kita bisa aktivitas seperti semula. Oke. Kalau Ibu? Kalau dari saya ya pemerintah agar memperhatikan rakyatnya yang sudah susah ini. Di samping susah kita ya berduka, sedih, walaupun tidak ada korban jiwa, tetapi hidup ini kan harus tetap berjalan. Dan untuk rumah itu kan emang yang hunian yang harus wajib dan ada. Jadi mohon bantuannya untuk ya pembangunan rumah lah, pemerintah itu agar segera menangani hal ini biar rakyat itu ya tidak terlalu lama menderita, karena kalau terus-terusan karena pikiran bisa juga nanti udah nggak punya rumah tambah sakit. Semoga warga yang kena dampak tetap semangat, sabar, kuat dan tetap ingatlah bahwa ini musibah. Saya waktu itu nggak ada di rumah, lagi latihan di pagelaran, latihan karawitan. Kebetulan saya di rumah itu ada suami dan anak saya. Terus saya itu udah mau latihan, terus tiba-tiba ini apa gitu. Terus itu iya goyangnya itu begini. Saya ngeliat genteng itu naik turun begini. Terus saya udah nggak ingat. Terus saya telepon suami saya, gimana keadaannya? Suami saya jawabannya cuman gini, pokoknya pulang. Riki gimana? Pokoknya pulang. Saya langsung panik, saya mau pulang, saya nggak mau latihan. Pulanglah saya ke sini. Saya ngelihat keadaan suami saya, anak saya sehat, saya langsung ngelihat adik saya. Adik saya komplit, saya balik lagi, naruh tas, saya terus keliling lihat saudara saya yang lain, ternyata lebih parah. Itu yang membuat saya sedih. Terus saya udah di rumah diem, udah fresh. Saya malam jalan-jalan, lihat ke sini-sini lagi ya ke sini ke belakang. Ternyata parah. Saya udah iya. Akhirnya saya udah stres lagi. Oke, terus ketika Ibu tahu bahwa memang kondisinya seperti ini, begitu kan, lantas istirahatnya gimana, Bu, nantinya ke depan? Kalau ya untuk sementara mungkin untuk di sini saya di tenda-tenda. Kalau saya sendiri masih bisa di teras. Nah, kalau di sini kan banyak banget. Di tenda kalau posisinya hujan juga kan kita harus pikirkan terutama kesehatan gitu. Jadi ya itu sih kalau buat saya tenda-tenda itu sangat ya hanya membantu kalau tidak hujan. Tapi kalau posisi hujan gini
lebih riskan. Hujan sering nggak sih Bu di sini? Setiap hari hujan, Hari hujan? walaupun tidak sering, tapi untuk saat ini sih masih ada gitu loh hujan. Oke. Baik, sekali lagi Bu, kalau semuanya ada pesan kepada pemerintah baik yang di provinsi ataupun di kabupaten, apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Ya, mohon perhatiannya kepada Bapak Pemerintah agar ngelihat warga dan saudara saya ini, tolonglah segera ditanganin. Entah apa, mungkin kalau bantuan masih perlu proses. Cuman untuk moralnya ini mohon diperhatikan. Karena kita itu perlu dukungan moral terutama. Tidak materi aja, tapi yang penting itu moral untuk menjaga warga saya biar nggak secara psikis nggak terguncang, nggak terganggu gitu. Jadi mohonlah segera perhatiannya untuk melihatlah warga-warga saya yang seperti ini keleleran kayak begini. Gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk waktunya bersama TVRI. Itu tadi saudara yang bisa saya ceritakan kepada Anda. Saya akan mengajak Anda untuk melihat lagi lebih dalam bagaimana kerusakan ini bisa saja terjadi di beberapa rumah yang ada di belakang saya ini. Mungkin bisa didampingi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya akan mengajak Anda untuk ke bagian dalam rumah, di mana memang di wilayah Dusun Kerajaan ini, seperti yang Anda lihat, ada beberapa bangunan saudara yang memang sudah tertimpa reruntuhan seperti itu. Kami berjalan di sini harus sedikit berhati-hati karena memang tidak hanya ada genangan, tetapi kondisinya banyak sekali puing-puing bebatuan yang memang ada di sekitaran rumah warga, dan ini bisa saja membuat warga terpeleset seperti itu kalau tidak berhati-hati. Anda juga melihat di sebelah sisi kiri saya ini ada sofa yang harus terpaksa dikeluarkan karena memang mungkin ini adalah bagian dari saksi bisu yang terjadi karena reruntuhan bencana yang terjadi di Kabupaten Malang pada hari Minggu kemarin. Di bagian belakang saya, saudara, ini tampak saya bisa gambarkan bahwa ini tembok sangat tebal sekali dan mengalami retak yang cukup tebal antara 5 hingga 7 cm di bagian sini bahkan seperti itu. Dan kondisinya memang seperti ini, saudara. Kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan. Ini adalah di bagian depan, tepatnya di bagian rumah warga Dusun Kerajaan. Tidak hanya tembok, saya melihat juga ada genting yang runtuh seperti itu dan terlihat menganga dengan rangka-rangkanya seperti itu. Di sebelah kiri saya ini juga ada rumah yang cukup hancur seperti itu. Sangat disayangkan karena kita harus menghadapi pandemi ini dengan banyak sekali tantangan di jelang awal puasa seperti itu. Nah, ini adalah gambar yang dapat kami bagikan kepada Anda. Kami akan masih terus mengajak Anda ke bagian belakang, saudara. Ini tadi di bagian samping. Saya akan melihat ke bagian belakangnya. Ini adalah bagian rumah warga yang memang kondisinya sangat tidak memungkinkan seperti itu. Banyak warga yang secara swadaya seperti itu membersihkan puing-puing rumah mereka karena memang baru bisa dibersihkan pada pagi hari ini. Di kondisi bagian samping kanan saya dan bagian samping kiri saya ini, kondisinya juga sangat tidak memungkinkan. Begitu, ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa saya akses seperti itu karena bangunan yang cukup rawan kalau seumpamanya terjadi. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya bagikan. Kembali ke kawan-kawan di studio.